Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama gue di hari Sabtu, tanggal 3 Juli yang cerah ini. Gue akan sedikit bercerita tentang firmware update yang dilakukan oleh GoPro. Ya tentunya di GoPro 9. Di sini gue pengen ngeliat perbedaan antara firmware sebelumnya dengan firmware terbaru. Yang pengen gue lihat sih tentunya ketika menggunakan Max Lens Mode. Karena ketika kita menggunakan Max Lens Mode di GoPro 9 itu sepertinya ada perbedaan profil warna ketika kita tidak memakai Max Lens Mode. Jadi kalau dilihat itu pas kita nggak pakai Max Lens Mode itu warnanya tuh lebih kalem dan sedikit natural. Tapi jika kita menggunakan Max Lens Mode itu warnanya sedikit lebih gelap dan sedikit vivid. Gue juga nggak tahu kenapa perbedaannya di situ. Gitu. Mudah-mudahan ada perubahan di warna. Dan di pembahasan yang kedua, gue akan sedikit bercerita tentang situasi jalan. Sekarang kan katanya PPKM nih, kayak pembatasan produktivitas masyarakat, ya istilahnya lockdown kecil ya. Jadi penetapannya itu sekarang. Jadi gue pengen ngeliat apakah ada penyekatan di jalan-jalan seperti halnya nanti di Jalan Margonda yang menuju ke arah Jakarta. Kalau misalkan ditanya, loh udah tahu lagi ada pembatasan mas, kok masih jalan? Ya kebetulan di tempat saya bekerja itu belum ada instruksi kita WFH. Jadi ya tetap ikuti prokes aja. Ya untuk masalah firmware dulu. Ini firmware update ini gue lupa di versi yang terbaru tuh berapa. Karena kalau nggak salah seminggu yang lalu baru keluar firmware-nya. Banyak yang bilang di firmware yang sebelumnya itu masih ada bugs di audio pop. Jadi pas ngerekam itu kayak ngedengar suara audio itu kayak ada gangguan-gangguan suara gitu, kayak krek gitu. Nah tapi sih gue nggak temuin isu itu, karena selama ini gue menggunakan media mode dan jarang gue lepas juga. Untuk update firmware-nya sendiri, gue memang udah biasa melakukan dengan cara manual, yaitu dengan masuk ke webnya GoPro. Kita cari update firmware, lalu kita cari GoPro 9. Nah, situ nanti ada firmware-nya. Tapi yang harus lo lakuin ketika update manual, lo harus masukin itu serial number di GoPro-nya. Itu nggak usah buka baterai. Jadi lo bisa catet di settingan GoPro-nya ketika lagi nyala. Nah, lo lihat aja di situ versi GoPro. Nah, itu dicatat aja. Ketika lo udah catet, lo masukin Gmail lo. Ya alamat email lah ya. Nah nanti otomatis terdownload.
Ketika sudah terdownload, itu ada file zip besarannya kalau nggak salah 79 apa 80 MB gitu ya. Itu filenya zip. Dan nama filenya itu kalau nggak salah update.zip. Nah itu lo ekstrak aja, tapi tetap dijadikan satu menjadi folder update. Nah ketika sudah lo ekstrak dan jadi satu folder, lo bisa masukin di memory cardnya GoPro. Ya tentunya dicabut dulu, lalu dari yang sudah di-download tadi masukin ke memory cardnya GoPro. Ketika sudah selesai, lo nyalain GoPro, nanti ada tulisan update firmware. Nah itu ditunggu aja, memang agak lama. Untuk lebih amannya, baterai jangan lupa di 50 atau 70% lah ya. Jadi baterainya itu nggak habis, takutnya gagal nanti kalau misalkan habis, itu bisa bahaya. Nah ketika selesai down, berarti lo sudah bisa nyobain firmware yang terbaru. Dan untuk aplikasinya sendiri, kebetulan gue pakai beta punya. Jadi aplikasi beta yang ditawarkan sama GoPro di Google Play Store itu terkadang setiap 3 atau 4 hari itu melakukan update. Jadi kenapa gue coba masuk beta? Jadi kita bisa fitur-fitur yang ada di aplikasi normalnya itu terkadang di betanya sendiri sudah ada fitur tambahan. Jadi ya mungkin namanya juga aplikasi beta ya. Jadi sebelum dikeluarkan resmi dari pihak GoPro, dijajal dulu sama beberapa orang. Ya nggak tahu, mungkin kalian bisa masuk program beta. Kalau misalkan sudah penuh ya kalian tidak bisa masuk program tersebut. Nah itu tentang GoPro. Ya ini gue lagi ada di daerah Margonda, tepatnya di perempatan Juanda. Yang seperti lo lihat di sini, jalanan tuh memang rada sepi, tidak seperti di hari Sabtu sebelumnya. Tapi semenjak beberapa hari ini, tepatnya ya seminggu inilah ya, itu memang jalanan rada kosong. Pagi atau sore hari ketika gue pulang dari tempat kerjaan, itu sedikit lenggang. Nah ini kebetulan pas banget tanggal 3 Juli ada instruksi dari pemerintah melakukan lockdown ke arah Jakarta, atau dari Jakarta keluar ke arah Depok atau Bogor atau Bekasi. Jadi ada beberapa titik. Kalau di Margonda ini ya banyak pengendara motor. Ya mudah-mudahan sih di daerah UI depan sana tidak ada penyekatan. Dan untuk teman-teman yang menonton vlog ini, semoga kalian diberikan sehat jasmani dan rohani, terbebas dari berbagai macam penyakit, dan diberikan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Ini kita masuk ke bundaran UI. Oh, alhamdulillah ternyata tidak ada penyekatan di Depok, khususnya di Margonda menuju arah ke Pasar Minggu. Jadi masih normal.
Hanya saja yang tadi gue lihat selama perjalanan dari rumah sampai dengan ke arah Proklamasi Depok 2 itu ya memang terjadi sedikit jumlah aktivitas warga yang biasa mereka lakukan. Itu biasanya itu tadi di Gria itu Tol Iskandar lumayan macet ya, maksudnya bukan macet parah gitu, maksudnya lumayan ya banyak kendaraan lah ya, tapi tadi bisa dibilang sepi. Oke, mungkin cukup sampai di sini motovlog gua tentang lockdown setempat dan update firmware di GoPro 9. Semoga teman-teman dapat beraktivitas dan ingat prokes, jauhi kerumunan, kalau bisa pakai masker double karena kita nggak tahu, kita mencegah supaya kita terbebas dari virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di motovlog gue berikutnya. Bye bye.